Shalom saudara, selamat pagi. Kembali berjumpa dalam Renungan Harian edisi Selasa 19 Mei 2026. Kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memenuhi saudara. Amin. Saudara, mari kita membuka hati kita di hadapan Tuhan bersama-sama menjadikan hidup ini sebagai ibadah dan sekaligus kita mempersiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Pagi ini kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 20 ayat 4 sampai ayat 23. Bacaan kita saat ini mengajarkan kepada kita arti persahabatan yang tulus, setia, saling menopang dan takut akan Tuhan. Kita bersama satu dalam doa memohon hikmat untuk memahami firman ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon ya Bapa dalam kuasa Roh Kudus-Mu, kami dapat memahami firman-Mu dengan benar dan menjadikan kehidupan kami ini sebagai alat di mana kasih-Mu nyata dan Engkau dipermuliakan. Kami percaya Engkau akan mengajarkan hal yang terbaik melalui pembacaan kami. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami dan kuasa Roh Kudus menuntun kami membaca, memahami firman ini. Amin. 1 Samuel pasal 20 ayat 4 sampai dengan ayat 23. Firman Tuhan. Yonatan berkata kepada Daud, "Apapun keinginan hatimu akan kulakukan bagimu." Lalu kata Daud kepada Yonatan, "Kau tahu, besok bulan baru dan aku harus duduk makan bersama raja. Biarkanlah aku pergi bersembunyi di padang sampai petang pada hari ketiga. Jika ayahmu sampai mencari aku, haruslah kau katakan, Daud telah mohon diri dengan sangat kepadaku untuk segera ke Betlehem, kotanya, karena di sana ada upacara kurban tahunan bagi segenap kaumnya. Jika ia mengatakan begini, baiklah, maka hambamu ini selamat. Namun jika ia langsung marah, tentulah ia telah memutuskan untuk mendatangkan celaka. Jika demikian, tunjukkanlah kesetiaanmu kepada hambamu ini, sebab engkau telah mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dengan hambamu ini. Jika ada kesalahan padaku, engkau sendirilah yang membunuh aku. Mengapa engkau harus menyerahkan aku kepada ayahmu?" Tetapi, jawab Yonatan, "Tidak mungkin hal itu terjadi padamu. Jika aku sampai tahu bahwa ayahku telah memutuskan untuk mendatangkan celaka atasmu, tidakkah akan kuberitahukan kepadamu?" Lalu Daud bertanya kepada Yonatan, "Siapa yang akan memberitahukan kepadaku jika ayahmu menjawab engkau dengan keras?" Kata Yonatan kepada Daud, "Marilah kita keluar ke padang." Lalu keduanya keluar ke padang. Yonatan berkata kepada Daud, "Demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa, kira-kira pada waktu ini, aku akan mengamati gelagat ayahku. Baik atau tidakkah bagimu, Daud? Aku akan mengutus orang kepadamu dan memberitahukannya kepadamu. Apabila ayahku berniat untuk mendatangkan celaka atasmu, demikian kiranya yang Tuhan lakukan terhadap Yonatan. Bahkan lebih lagi, sekiranya aku tidak mengatakannya kepadamu dan melepas engkau pergi dengan selamat. Tuhan kiranya menyertaimu seperti ia menyertai ayahku dahulu. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi apabila aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Bahkan ketika Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi." Demikianlah Yonatan mengikat perjanjian dengan keluarga Daud. Katanya, "Kiranya Tuhan menuntut balas
dari musuh-musuh Daud. Yonatan menyuruh Daud bersumpah sekali lagi demi kasih Daud kepadanya, sebab Yonatan mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Kemudian Yonatan berkata kepadanya, "Besok bulan baru, engkau nanti akan dicari, sebab tempat dudukmu kosong. Tetapi lusa engkau pasti akan dicari. Engkau harus pergi ke tempat engkau bersembunyi pada waktu sebelumnya dan duduklah dekat batu Esen. Aku akan melepaskan 3 anak panah ke samping batu itu, seolah-olah aku membidik suatu sasaran. Ketahuilah, aku akan menyuruh hambaku, pergilah mencari anak-anak panah itu. Jika kukatakan kepada hamba itu, lihat anak-anak panah itu lebih ke sini, ambillah, maka datanglah, sebab demi Tuhan yang hidup, engkau selamat dan tidak ada bahaya apa-apa. Namun, jika begini kukatakan kepada orang muda itu, anak-anak panah itu lebih ke sana, maka pergilah, sebab Tuhan menghendaki engkau pergi. Tentang hal yang kita janjikan itu antara aku dan engkau, sesungguhnya Tuhanlah saksi di antara aku dan engkau sampai selamanya. Amin. Sahabat sejati, itulah tema kita saat ini. Saudara, perjumpaan Yonatan anak Saul dan Daud anak Isai bukanlah kebetulan. Betapa tidak, Yonatan anak Raja Saul memiliki kesan yang mendalam terhadap Daud, yang berani dan penuh iman menghadapi Goliat, orang Filistin yang badannya tinggi dan besar dengan senjata yang lengkap. Kesan yang mendalam itu berlanjut pada ikatan persahabatan Yonatan dan Daud, dan Tuhan yang jadi saksi atas ikatan persahabatan itu. Tali persahabatan Yonatan dan Daud nyata dalam seluruh tindakan, bahkan ketika timbul ketakutan dan ancaman. Yonatan memilih membantu Daud daripada menuruti keinginan ayahnya. Bahkan ketika Raja Saul, ayah Yonatan, menyampaikan terang-terangan tentang jabatan raja yang tidak bisa dijabat oleh Yonatan bila Daud tetap hidup. Namun Yonatan tidak goyah dan terus membantu sahabatnya. Ketika Daud dalam pengejaran Saul, Yonatan memberikan dukungan, "Apapun keinginan hatimu akan kulakukan bagimu." Demikianlah yang terjadi. Persahabatan Yonatan dan Daud dibangun atas kasih setia, kepercayaan, dan pengorbanan. Lebih jauh Yonatan meminta kepada Daud untuk memelihara keturunannya. Daud sangat berduka atas meninggalnya Yonatan sampai Daud menuliskan nyanyian ratapan untuk sahabatnya. Betapa Daud mengasihi dan menghormati sahabatnya. Saudara yang diberkati Tuhan, persahabatan Yonatan dan Daud merupakan contoh yang populer untuk mengambil persahabatan yang sejati. Oscar Wilde pernah berkata, "Sahabat yang sesungguhnya menusukmu dari depan. Sahabat berani menegur dan mengatakan apa adanya kepada sahabat. Tidak ada ambisi pribadi terselip, apalagi mau mencari keuntungan sesaat. Yang ada hanya ketulusan dan keberanian menyatakan kebenaran." Amin. Mari kita berdoa menaikkan syafaat kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih setiamu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Engkau adalah sahabat sejati yang selalu menyertai kami dalam suka maupun duka. Tuhan, izinkan kami berdoa bagi gerejamu. Kiranya setiap persekutuan jemaat dibangun dalam kasih persaudaraan yang tulus. Jauhkanlah kami dari rasa iri hati, kebencian, dan perpecahan. Tetapi ajarkanlah kami saling menopang dan menguatkan satu dengan yang lain.
Tuhan, berdoa bagi keluarga kami. Jadikan setiap rumah tangga kami tempat bertumbuhnya kasih, pengertian, dan perhatian terhadap satu dengan yang lain. Tolonglah kami Tuhan, agar kami menjadi sahabat yang baik bagi pasangan, bagi anak-anak kami, bagi orang tua kami, dan sesama kami. Ya Tuhan, kami berdoa, menyerahkan pengharapan kami bersama dengan kekasih-kekasih kami yang mungkin sedang dalam rasa berduka cita, sakit, lemah, dan berbeban berat. Hiburkanlah dan kuatkanlah mereka dengan kasih-Mu Tuhan. Bagi yang kehilangan semangat hidup, kiranya Engkau menghadirkan orang-orang yang menjadi sahabat sejati untuk menolong dan menguatkan mereka. Bapa, ajar kami semua untuk hidup dalam kesetiaan dan ketulusan seperti Yonatan dan Daud, dan terlebih lagi meneladani kasih Kristus yang sempurna bagi kami. Tetap kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Dalam kasih Tuhan, semuanya akan menerima hikmat, dan dengan demikian para pemimpin bangsa semuanya memimpin dengan jujur, adil, dan memelihara kesejahteraan bagi rakyat. Bapa di sorga, ini penyerahan kami kepadamu. Kami serahkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, melalui firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa sahabat sejati bukan hanya hadir saat senang, tetapi juga setia dalam pergumulan. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jalanilah kehidupan ini dengan penuh sukacita. Tuhan dimuliakan.